belajar bahwa kita menerima salib tidak hanya sebagai sebuah kayu, tetapi sebagai sebuah pengajaran untuk kehidupan kita. Maka dari salib sebetulnya ada banyak hal yang bisa kita timba, bisa memberikan semangat, bisa memberikan pembelajaran, bisa memberikan permenungan kepada kehidupan kita. Hari ini kita belajar bahwa salib mengajarkan kepada kita bagaimana hidup sebagai manusia yang bijaksana. Bijaksana terutama untuk mengenali bahwa terang itu sudah datang kepada kita. Keselamatan itu sudah ada pada kita. Kita semua sudah diselamatkan. Kemudian kita diharapkan untuk terus-menerus menanggapinya. Sehingga keselamatan bagi kita itu sungguh-sungguh mewujud nyata. Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kita perlu melihat lagi bagaimana selama ini kita menanggapi keselamatan itu. Dalam tokoh-tokoh kitab suci, kita bisa melihat yang kita dengarkan pada hari ini adalah Nikodemus. Dalam kisah kitab suci, Nikodemus adalah simbol dari orang yang berpengetahuan, orang yang terpelajar, sarjana, tahu siapa Yesus itu, tahu apa saja ajarannya, tahu apa kata-katanya, tahu bahwa orang itu harus datang kepada Yesus, mengikuti pengajarannya, meninggalkan apa yang kemudian tidak perlu, lalu melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintahnya. Tahu saja, tapi tidak melakukannya. Mau ngerti neng ora ngelakoni. Sehingga ya apa gunanya? Apa gunanya pengetahuan itu? Pengetahuan itu harusnya menyelamatkan ketika orang tahu, oh aku ngerti sing apik. Aku ngerti iki Sang Kristus. Mula aku nderek. Maka saya ikut. Maka saya meninggalkan dosa-dosa saya, hidup saya yang tidak pantas. Untuk apa? Untuk lebih mendalami lagi ajaran Kristus, hidup dan berkarya bersama dengan Kristus. Nikodemus tidak seperti itu. Sampai kita mendengar suatu saat Nikodemus sedang duduk di bawah pohon ara, lalu Yesus datang kepadanya, menegur dia dan mengingatkan dia. Nikodemus menjadi simbol dari apa? Orang yang tahu keselamatan itu ada, tetapi tidak berbuat apa-apa dengan pengetahuannya. Sehingga pengetahuan itu tidak menyelamatkan hidupnya. Dalam kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga bisa belajar dari macam-macam tokoh yang lain. Misalnya, kita melihat tokoh Herodes yang menggunakan kekuasaannya. Pokoknya aku sing kuwasa. Gelem ra gelem kudu ngene. Kita bisa belajar dari Pilatus. Pokoknya mbuh aku ra weruh, cuci tangan. Kalau ada apa-apa aku ra melu apa-apa lho iki. Saya tidak terlibat dalam darah yang ditumpahkan atas orang ini. Kita bisa melihat orang-orang yang menyerahkan Yesus. Ternyata tidak semua dari mereka itu juga orang yang tahu. Ono ya ming sing elak-elu. Ketika orang mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Wong-wong ku ya melu, "Heeh, salibkan wae." Kok menawa nek ditakon apa to salibkan? Ambuh pokoke ya melu ngono kuwi. Kancane ngono ya ngono. Ketika orang mengatakan bebaskan Barnabas, bebaskan Barnabas. Barnabas ki sapa to? Ayo mbuh. Pokoke sing liyane ngono ya melu ngono kuwi. Dadi ming rubuh-rubuh gedang. Kancane ngalor melu ngalor, kancane ngidul melu ngidul, sementara dia sendiri tidak tahu apa sebetulnya yang sedang terjadi. Tidak tahu apa yang menjadi akibat dari kata-katanya itu. Atau mungkin juga murid-murid Yesus yang ketika melihat mukjizat melu, wah seneng Gusti Yesus iki maringi mukjizat, memberi kita makan, memberi kita keselamatan. Wah, kata-katanya bagus sekali, nyenengke. Tapi ketika ada konsekuensi dari mengikuti Yesus, 12 melayu kabeh. Lari semua murid-murid itu. Mungkin kita juga melihat tokoh-tokoh khusus, misalnya Veronica, yang ketika Yesus ada dalam sengsara seperti itu, lalu tergerak melakukan sesuatu. Dan yang bisa dilakukan adalah ngelapi wajah Yesus. Tanpa kata-kata, tanpa ada
hal lain yang dibuat hanya ngelapi wajah Yesus itu, mengesampingkan segala ketakutannya karo wong-wong sing do medeni-medeni sing do mecuti, tetapi datang ngelapi wajah Yesus. Lalu dia sudah mendapatkan berkatnya. Mungkin ada orang yang terpaksa seperti Simon dari Kirene, gak pulang dari kerja, petuk karo rombongan. Terus ngerti-ngerti dicekel dipeksa, ayo kowe ngrewangi wong iki. Kalau ada dialognya mungkin juga akan dikatakan, ya wegah aku ki ora ana urusane karo wong iki. Ayo gelem ra gelem kowe kudu ngrewangi. Lalu terpaksa untuk membantu Yesus dalam perjalanannya. Dalam kitab suci memang tidak diceritakan bagaimana kisah lanjutannya si Simon dari Kirene ini. Dalam dongeng-dongeng lalu dikisahkan bahwa ada pertobatan, bahwa Simon ini kemudian menjadi murid Yesus dan lain sebagainya. Dongeng-dongeng yang lain. Mungkin kita juga ingin seperti Bunda Maria yang juga dengan takut, khawatir, dan cintanya yang mengalahkan ketakutannya itu mengikuti Yesus bersama dengan Yohanes. Nah, kita mungkin boleh bercermin. Umpamanya kita ada dalam jalan sengsara itu, awake dhewe njur arep dadi kaya sapa? Kita akan menjadi seperti siapa? Keselamatan sudah datang kepada kita, tetapi bagaimana kita selama ini menanggapinya? Seperti siapakah kita selama ini menanggapinya? Maka hari-hari ini, saudari-saudara, di dalam kehidupan berparoki kita, ada berbagai macam hal yang dibuat supaya kita semakin bertumbuh dalam kebijaksanaan. Mungkin memang ada orang yang tahu sing apik ki ndi, sing ora apik ki sing ndi. Tapi seperti Nikodemus, ya meng meneng wae. Tidak berbuat apa-apa. Atau ada orang yang mengatakan, ya karepku ki nampa sing apik. Ning kok sing cedhak, sing gampang, sing luwih pekoleh, sing elek-elek. Karepku ki ya arep terus-menerus setia kepada ajaran-ajaran iman. Tetapi kenapa lingkungan saya tidak memungkinkan itu sehingga saya tidak berdaya? Mungkin ada macam-macam hal yang ada pada diri kita. Maka dalam kehidupan berparoki kita mencoba mempertajam kebijaksanaan itu dengan mengembalikan apa yang namanya kemampuan untuk membuat refleksi bagi orang Katolik. Refleksi itu akan menjadi pupuk yang menyuburkan. Aku ngerti sing apik karo sing ora apik. Terus aku kudune piye? Saya tahu bahwa Tuhan memberikan kepada saya pengalaman-pengalaman. Ada yang berat, ada yang ringan, ada yang masalah, ada yang patut disyukuri. Terus aku kudune piye? Saya tahu bahwa Tuhan itu hadir kepada saya melalui siapa? Ya lumantar wong tua, ya lumantar guru, lumantar tonggo, lumantar masyarakat, lumantar tawaran-tawaran bagi kita untuk berperan dalam kehidupan. Terus aku kudune piye? Kebiasaan-kebiasaan yang coba dikembalikan. Misalnya dengan pendampingan komuni pertama di lingkungan-lingkungan, pendampingan krisma di lingkungan-lingkungan. Lingkungan diajak bekerja sama, menciptakan anak-anak yang tahu berterima kasih, yang tahu berefleksi, yang tahu mana yang baik dan mana yang tidak sebagai sebuah kerjasama. Wong tua diajak ayo bekerja sama, ayo sinau bareng. Mbok menawa lek Katolik wis kesuwen dadi lali, maka kita belajar lagi. Mbok menawa lek Katolik wis suwe, ning seprono-sprene ya ora ngerti apa-apa. Mula ayo sinau bareng. Mungkin kita selama ini tokoh, tahu macam-macam hal, berperan dalam macam-macam hal. Tetapi gereja ini bertumbuh, maka ada hal baru yang juga menjadi kekayaan gereja. Ojo ngomong, "Hambiyen ngene iki ra ono ki." Ayo mbiyen ya ora ana corona barang. Mbiyen ngene iki ora perlu ki, iya mbiyen ora ana komsos barang. Mbiyen, ayo mbiyen ki wis kliwat. Maka mari kita belajar terus supaya apa? Gereja ini juga bisa hadir terus karena kita diajak untuk terus-menerus bertumbuh. Kita juga diajak misalnya nanti siang ibu-ibu paroki punya ide untuk mengajak ibu-ibu orang tua terutama yang memiliki anak usia SD dan SMP, itu ceritanya.
Lah kok iso ngono kuwi ngopo? Karena rasa-rasanya awake dhewe iki ya jenuh gitu. Bingung suwe-suwe, wis setahun sekolah ora lek do buka. Sing nang omah wis bunek, lek arep mulang piye meneh. Tapi sebetulnya kalau mau diingatkan, sakjane mendidik anak iki kan kewajibane wong tua to. Ya mung wingi ana sekolahan dadi wong tua iki nitipke bocah ning sekolah. Tetapi kan sebetulnya yang punya tanggung jawab untuk mengintegrasikan itu semua kan tetap orang tua. Lalu kita belajar kembali, yuk ajar meneh yuk, disegarkan lagi. Apa sebetulnya yang paling pokok dalam suasana pengajaran di rumah seperti ini? Bukan hanya soal, oh aku wis nglumpukke tugas. Oh aku wis ngirim video, aku wis ngirim potret terus lebar kuwi sak-sake. Tidak. Tetapi sungguh-sungguh mengembalikan kedisiplinan untuk belajar dan bertumbuh. Sehingga anak-anak tetap bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang terbaik untuk zaman kita. Nanti ibu-ibu punya ide untuk itu. Ditunggu mawon ceritane di lingkungan-lingkungan. Karena yang diundang tadi dalam pengumuman mengisi to. Muga-muga iso do cerita nang omahe dewi-dewi. Mulai akan diadakan acara Bina Iman Umat di lingkungan-lingkungan untuk kita separoki. Idenya sebetulnya sederhana. Selama ini kita ngomong ke lingkungan ki opo bingung. Baru kerasa kalau kita mau memilih pengurus lingkungan terus sambat angel golek pengurus lingkungan. Susah. Sopo sing gelem dadi pengurus lingkungan? Wegah. Karena apa? Kalau ada orang mau, kok terus dadi dibruki apa-apa. Ayo sopo sing gelem to? Kalau ada orang yang sanggup lalu dadi tudingane wong akeh. Kalau ada orang yang dilalah ora teko malah ditunjuk. Kalau ada orang yang sebetulnya tidak terlalu aktif, malah dihukum kon aktif dengan dijadikan pengurus. Jane ya lucu ning ya mesake piye. Tapi itu kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam hidup kita. Lah yo eman-eman seperti itu, padahal lingkungan seharusnya menjadi juga tempat di mana kita bertumbuh. Maka kita bersama-sama dengan orang-orang yang punya kerentek, punya kesadaran, punya kehendak untuk belajar, yuk sinau meneh yuk lingkungan ki apa. Yuk sinau meneh yuk piye ya carane sinau kitab suci ning nyenengke ora medeni. Yuk sinau meneh yuk iman Katolik ki apa. Yo sinau meneh yo, piye carane mempelajari ajaran-ajaran gereja dengan tetap menggembirakan, menarik dan orang minteri wong liya. Sing ngerti saya ngerti, sing wis ngerti nambah wong liya sing urung ngerti dadi saya ngerti. Sing urung ngerti seneng sinau. Jadi ora ngerti terus ngandani wong liya, oh kowe kleru, kowe kleru, kowe kleru. Sing bener sapa? Ambuh. Kita menerima keselamatan dan terang itu. Hari-hari ini salib diedarkan di lingkungan-lingkungan. Kalau mendengar tanggapan dan ceritanya itu juga lucu-lucu. Ada yang terang-terangan menolak dan ada diskusinya. Ada orang yang dikirimi salib dari lingkungan itu terus mengatakan, "Ora, aku rasa wae, iki wis steril, ora pokoke ora. Aku ya duwe salib nang omah dhewe nek mung sembayang aku ya iso." Oh ya wis. Tapi begitu ada Kiliman niki man. Oh ya Kiliman. Nek nampa GoFood kok wani, nek nampa salib kok ora wani. Piye we? Menerima kiriman dari gendurene tangga wani. Nampa salib kok ora wani. Iki lak lucu sakjane. Ya lucu-lucu piye kuwi? Itu mungkin memang membutuhkan penyegaran baru dalam kehidupan kita. Tetapi tidak apa-apa, itu penyadaran dan pembelajaran terus-menerus. Kita bersyukur bahwa kita diberi kesempatan untuk bertumbuh dalam iman. Salib mengajarkan kepada kita hari ini bagaimana kita perlu bertumbuh dalam kebijaksanaan. Kita melihat keselamatan, lalu melakukan sesuatu untuk menanggapinya. Kita mendengar sabda, lalu melakukan sesuatu untuk mewartakannya. Kita mendengar pengajaran-pengajaran iman, lalu kita melakukan sesuatu sehingga kita menyatakan, mewujud nyatakan keselamatan itu dalam hidup kita masing-masing. Syukur kita kepada Tuhan,
yang telah memberikan salib sebagai teladan kasih dan pengajaran iman kepada kita. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan